Aku ingat, ulang Niko, waktu itu aku minum terlalu banyak. Setelah acara open house di kampus kamu, lalu kamu menelponku dan datang nyuruh aku berhenti minum. Tangan Niko menyelipkan rambut panjang Laika yang melambai-lambai terkena angin. Tenggorokan Laika tercekat. Lalu setelah itu, tanyanya mengonfirmasi. Setelah itu, aku mengajak kamu bersama denganku. Lalu aku menciummu dan membawamu ke hotel. Niko memajukan wajahnya sebelum akhirnya dia lantas berbisik, "And I take your..." Aku sangat kesusahan karena itu pertama kalinya aku bersama perawan dan sampai sekarang pun cuma kamu. Mendengar pengakuan Niko, hati Laika terasa berdesir-desir. Ingatan tentang malam itu kembali melintas di depan mata. Entah Laika harus merasakan apa saat Niko mengingatnya, tapi kini berbagai perasaan terkacamuk di hatinya. "Maaf Love, aku memperlakukanmu dengan kasar waktu itu," ucap Niko setengah berbisik. Ia ingat bagaimana dia berlaku kasar dan terburu-buru. Harusnya Niko bisa bersikap sedikit lembut pada seorang perawan. Laika tersenyum dan mengangguk. Tidak ada gunanya juga menyesali masa lalu. Tahu Niko mengingatnya saja sudah membuat Laika senang. Itu berarti ia tak harus menyimpan kenangan tentang malam itu sendirian. Saat ini Laika berada di pelukan Niko. Lampu-lampu telah dinyalakan dan langit perlahan berubah jingga. Dari kejauhan terlihat burung-burung camar bertebangan di tengah laut. Ponsel Laika tiba-tiba berdering. Ia lantas mengeluarkannya dari saku kardigan lalu mengurai pelukan. "Siapa?" tanya Niko ingin tahu. Laika terdiam sembari memperhatikan nama yang tampil di layar. Melihat hal itu, Niko segera mengintip ponsel Laika. Rupanya nama Danar dan foto profil lelaki itu memenuhi sebagian layar. "Pria itu," Niko mendengus. "Kenapa kamu menyimpan nomor dia?" Waktu di rumah kakek sebelum kamu datang, kami sempat bertukar nomor." Aku Laika menunduk kepalanya. Tapi itu karena kakek yang memaksa." Laika segera meralat. Ia tak mau Niko kecewa, apalagi raut muka lelaki itu tiba-tiba berubah muram. "Oke, aku tahu," ucap Niko lalu menyambar ponsel Laika. Tak tanggung-tanggung, Niko langsung mematikan ponsel tersebut yang masih berdering. "Kamu mau menikah dengan dia?" tanya Niko tak suka. Sontak Laika menggeleng. "Kalau aku mau, ngapain aku ikut kamu ke sini? Udah aja tadi pulang lagi ke rumah." Bibir Laika mengerucut sebal karena Niko tak mempercayainya. "Baiklah," ucap Niko sambil berlalu pergi dari hadapan Laika. Laika benar-benar terkejut saat Niko pergi begitu saja. "Hei, mau kemana? Kamu marah?" seru Laika tapi tak ada jawaban. Kaki Laika menghentak ke lantai karena kesal. Wajahnya merengut. Dasar Niko kekanak-kanakan, baru segitu saja sudah marah. Laika mengacak rambutnya kasar. Pada akhirnya ia membalikkan badan lagi. Menyenangkan ketimbang memikirkan Niko. Untuk beberapa saat Laika menikmati senja di tengah-tengah laut luas. Perasaannya sedikit tenang, tapi tetap saja kesal kalau ingat lelaki itu. Tanpa Laika sadari, Niko kembali menghampirinya dengan sebelah tangan tersembunyi di punggung. Ia berdiri tepat di belakang Laika. "Love," mendengar suara Niko. Laika mendengus. "Apa? Udah sana balik, tinggalin aku sendiri. Kamu ingin tahu apa hal kedua yang ingin aku lakukan sebelum jujur tentang kita ke orang tuamu?" Laika tak merespon, walau dalam hati ia penasaran karena Niko tak mau bilang. "Kalau mau tahu, berbaliklah." "Kamu ingin tahu apa hal kedua yang ingin aku lakukan sebelum jujur tentang kita ke orang tuamu?" Laika tak merespon, walau dalam hati ia penasaran karena Niko tak mau bilang hal apa itu. "Kalau mau tahu, berbaliklah." Pada akhirnya Laika berbalik badan, dan saat itu juga ia tak mampu menyembunyikan keterkejutannya ketika yang pertama kali matanya dapati ialah
bunga tulip di tangan Niko. Mata Leka membelalak terkejut, mulutnya setengah ternganga. Ia benar-benar terpana dengan pemandangan di hadapannya kini, dan Leka tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menerima bunga tersebut. Saat Niko menyerahkannya, Niko berdehem. Mendadak jantungnya berdegup kencang dan rasanya jauh lebih gugup dibanding Niko berdiri di hadapan ratusan orang ketika ia tengah menjadi narasumber. Niko tergagap lalu berdehem lagi. Aku nggak suka basa-basi, jadi aku akan langsung pada intinya, ucap Niko dengan suara dalamnya. Leka tak bersuara, hanya tatapan matanya saja yang berbicara. Sebuah tatapan yang seolah ingin bilang, kamu mau ngomong apa? Matahari semakin dekat dengan peraduannya, memantulkan cahaya keoranjan ke atas air laut yang terhampar di sekeliling kapal. Tak ada suara bising kota, hanya terdengar suara mesin, juga suara alam yang begitu menenangkan. Leka, aku ingin kita menikah, ucap Niko tanpa basa-basi. Apa? Dahi Leka terangkat. Dan sekarang aku ingin melamar kamu. What? Kita kawin lari? Hah? Oh, gak apa-apaan ini. Lamaran macam apa yang dilakukannya sekarang? Ingin rasanya Niko menonjok mulutnya sendiri yang susah melontarkan kata-kata manis. Mata Niko kini tertuju pada Leka yang tampak gemetaran. Sepertinya wanita itu syok dengan ajakan gila darinya. Apa maksudmu? Leka melirih sembari mundur satu langkah. Mendadak kaki Leka terasa lemas, seolah tulang belulangnya loncat dari tubuhnya. Leka belum bisa mencerna ucapan yang terlontar dari bibir lelaki dewasa itu. Leka, dengarkan aku dulu. Sebelah tangan Niko yang terbebas menggenggam bahu Leka. Pernah dengar istilah kawin lari? Pernah? Kenapa? Kamu mau kita kawin lari? Tanya Leka asal. Ia pikir ucapan Niko beberapa saat yang lalu tentang ajakan kawin lari itu bercanda. Dan Niko mengangguk mantap. Iya, aku mau kita kawin lari. Kita menikah di kapal ini. Jadi kamu gak bercanda? Tubuh Leka seketika menegang saat Niko menggeleng. Tapi kenapa? Beralih dari pundak, tangan Niko menuruni lengan itu hingga berakhir di jemari yang lentik. Lantas ia genggam setelah memberi kecupan di punggung tangannya. Leka, dengar, aku ingin hidup dengan kamu. Dan kamu bilang kamu juga mencintaiku. Niko bersuara lembut. Kawin lari jadi salah satu cara biar kita selalu bersama. Leka, kamu juga tahu sendiri, kita mungkin gak akan dapat restu kalau menikah secara terang-terangan untuk saat ini. Leka terdiam mendengar ucapan Niko. Kepalanya mencerna baik-baik ajakan yang tak pernah Leka duga akan terucap dari bibir lelaki itu. Setelah kita menikah, baru kita bilang ke keluarga kamu. Dengan begitu kemungkinan mereka menerima kita akan jauh lebih besar, karena kamu sudah jadi istri aku, tutur Niko sembari meremas-remas tangan Leka. Aku tahu ini gila, tapi tolong pikirkan baik-baik Leka. Aku juga nggak bisa melihat kamu menikah dengan laki-laki yang dijodohkan dengan kamu. Leka masih mematung dan menatap mata Niko. Tatapan lelaki itu begitu tulus dan Leka bisa mendapatinya dari cara Niko memandanginya. Menikah dengan Niko tentu saja jadi impian banyak perempuan. Leka yakin akan hal itu, apalagi dirinya yang sudah mendamba lelaki ini sejak bertahun-tahun lalu. Leka terkejut ketika tiba-tiba Niko berlutut di hadapannya. Pandangan wanita itu kini tertuju pada sebuah cincin dalam kotak beludru biru safir yang baru saja Niko tunjukkan. Aku tahu ini bukan lamaran yang romantis, gak ada lilin dan makan malam yang mewah, tapi aku rasa di atas kapal saat sunset malah jauh lebih romantis, ujar Niko dengan jemawa sembari mengedikkan bahunya, membuat Leka tak bisa menahan tawa saat melihat tingkah lelaki itu. Leka merasakan dadanya bergemuruh. Ia tak mampu berkata-kata dan menanti apa yang akan diucapkan oleh Niko selanjutnya. Leka Fernando,
Maukah kamu menjadi istriku? Jadilah wanitaku satu-satunya, dan kita hadapi masalah ini bersama-sama, ucap Niko dengan raut wajah penuh permohonan. Harusnya momen ini menjadi begitu mengharukan, tapi Laika justru terkekeh sembari memutar mata. Laika Fernando, apa maksudnya itu? Bahkan dalam hal seromantis ini pun, sifat dominan Niko tetap melekat. Akan tetapi jantung Laika makin berdetak tak beraturan. Ia khawatir gemuruhnya akan terdengar oleh Niko di tempat yang sepi seperti ini. Kalau aku nggak mau, Laika mengerutkan wajah, dan detik berikutnya ia melihat mata Niko melebar. Hei, kamu cuma punya dua pilihan, Laika, protes Niko lantas berjejak lidah. Iya atau tidak kan? Tebak Laika dengan yakin. Kalau jawabanku tidak gimana? Niko menggeleng keras. Bukan itu pilihannya, Love. Sanggahnya menghela nafas. Pilihannya yang pertama, kamu menjadi istriku. Dan pilihan yang kedua, aku menjadi suamimu. Terserah kamu, mau pilih yang pertama atau yang kedua. Hah? Mata Laika berkali-kali mengerjap. Apa bedanya pilihan pertama dan kedua? Bukankah itu sama saja? Dasar mulutnya cowok Bang Surya begini, batin Laika. Ternyata begini rasanya menanti jawaban dari mulut wanita yang dicintai, jawaban yang akan mengubah hidup mereka ke depannya. Niko bisa pastikan ini adalah penantian yang paling mendebarkan seumur hidup, lebih mendebarkan ketimbang saat makan malam tempo hari. Laika meremas-remas tangannya sendiri yang tiba-tiba terasa dingin. Dia gugup, tapi tak butuh waktu lama bagi Laika untuk berpikir. Tahu dia juga menginginkan Niko, dan bisa dibilang itu adalah keinginan terbesar Laika saat ini. Debaran jantung Niko bertalu makin cepat seiringan dengan tangan Laika yang terulur. Wanita itu menjulurkan jemari lentiknya, memberi kode agar Niko segera memasangkan cincin di jari manisnya. Boleh aku serakah? Tanya Laika. Aku menginginkan pilihan pertama dan kedua sekaligus. Senyuman lebar seketika terbit di bibir Niko. Tentu, karena itu memang keinginanku. Cepat-cepat Niko memasangkan cincin berlian dengan satu permata di bagian atasnya itu. Cincin itu begitu pas di jari Laika. Niko sudah hafal ukuran jarinya dari sejak dulu. Setiap kali Niko memberikan cincin untuk wanita itu yang baru ia berikan saat makan malam waktu itu. Cantik, gumam Laika seraya mengamati jarinya. Niko lantas mendaratkan bibirnya di punggung tangan Laika, mengecupnya mesra sebelum akhirnya dia berdiri. Lantas ditariknya Laika untuk thanks, ucap Niko pelan. Kemudian Laika beberapa saat, pipi Laika terlihat merona, dan itu tak luput dari pandangan Niko saat lelaki itu menjauhkan. Lantas membalik Laika agar membelakanginya. Niko melingkarkan tangan. Keduanya sama-sama menyaksikan matahari terbenam seraya menikmati semilir angin laut. Aku sudah menyiapkan semuanya, ucap Niko setengah berbisik, dan siap-siap kita akan menikah besok. Hah? Besok? Laika terperanjak, mata bulatnya membelalak. Kenapa secepat itu? Karena aku ingin segera memiliki kamu.